Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kota di edisi spesial kali ini, tepatnya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan harus selalu semangat pastinya. Hari ini spesial edisi di Bincang Kota episode kali ini, Tribun Timur telah mengusung satu tema, yakni jangan salah bayar zakat. Masya Allah sekali kalau kita dengar dari judulnya, artinya memang ketika kita membayar zakat, itu kita jangan sampai salah. Nah, ini apa makna dibalik tema kita pada hari ini? Langsung saja mungkin hari ini juga pastinya narasumber kita adalah seorang ketua Basnas Kota Makassar. Mari kita sambut bersama-sama. Kinan akan perkenalkan ada Bapak Haji Muhammad Ashar Tamanggong. Untuk itu saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Ashar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinan. Iya, baik. Gimana kabarnya nih Pak Ashar di bulan suci Ramadan hari ini? Ini sudah ke Eh, 15 Ramadan ya? sudah hari ke-16 ya Ke-16 hari ya. ini. Saya Ya. lagi ada di timur Indonesia. Saya di Timika sekarang, Mbak Kinan. Oke, berarti cukup jauh juga dari Sulawesi Selatan ya Pak? Ya, bukan cukup jauh, jauh banget. Sangat jauh. Iya, baik. Pak Ashar, gimana untuk aktivitasnya? Ini sekarang lagi ada di Timika. Di sana ada kegiatan apa Pak? Saya ceramah di sini. Saya ceramah 10 hari di Timika. Insyaallah hari Jumat balik lagi ke Makassar. Ya, baik. Seru sekali kalau kita lihat tema kita pada sore Ya. hari ini, Pak Ashar, kita akan membahas mengenai zakat. Nah, tapi hari ini kita akan membahas mengenai jangan salah bayar zakat. Mungkin memang Tribuners di luar sana atau bahkan Kinan sampai saat ini memang belum terlalu banyak tahu ya sebenarnya bagaimana sih prosesi pembayaran zakat atau bagaimana sih hukum zakat dalam agama Islam. Apalagi kita ini sudah mendekati, sudah berjalan setengah dari bulan suci Ramadan. Mungkin Ya. untuk Pak Ashar terlebih dahulu, kita mungkin mulai dulu nih dari sebenarnya apa sih yang harus diketahui sebelum kita membayar zakat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tribuners di mana saja berada, Alhamdulillah saya sangat bersyukur kita sore ini ketemu dalam bincang-bincang kota dengan tema zakat ya, awas salah bayar zakat. Banyak yang belum bisa memahami atau belum bisa membedakan zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu dan kepada orang tertentu. Jadi karena ada kepada orang tertentu sehingga tidak boleh kita sembarang dalam menyalurkan atau mengeluarkan zakat. Kalau sedekah atau infak sunat itu tidak terlalu rumit, dia terlalu ribet. Dia siapa saja yang kita kehendaki tentu diharapkan orang yang membutuhkan. Tapi kalau zakat itu biar orang yang akan dikasih itu ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil." Sesungguhnya zakat itu hanya untuk 8 kelompok. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat budak, yang kelima orang yang berutang di jalan Allah, yang keempat mualaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berutang untuk kebutuhan pokoknya, yang ketujuh orang yang dalam perjuangan, berjuang di jalan Allah, para mujahid, dan yang kedelapan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, ini masih banyak juga pengurus masjid ya yang membentuk panitia namanya amil dadakan, karena amil itu kan semestinya dia bukan dibentuk pada bulan Ramadan, tapi dia masa kerjanya kalau kita di
aturan undang-undang itu masa kerjanya 5 tahun. Jadi bukan dia bekerja hanya pada bulan Ramadan, tapi dia bekerja sepanjang waktu selama periodenya, yaitu 5 tahun. Namanya kalau di masjid UPZ. Masih banyak masjid yang menambah ini, siapa yang menerima zakat. Dia tambah wal mimbar, beli mimbar, wal karpet, pakai beli karpet, wal dinding masjid, wal kipas angin, wal AC. Pokoknya dia dana zakat itu dipergunakan untuk pembangunan fisik masjid. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran hanya 8 kelompok ini. Jadi fakir, miskin, amil, mu'allab, budak atau hamba sahaya, orang yang berutang, kemudian pejuang di jalan Allah, dan musafir yang kekurangan bekal. Tidak boleh ditambah-tambah. Itu yang pertama, kekeliruan, sehingga kadang-kadang orang salah dalam menyalurkan zakat. Yang kedua, banyak orang memahami zakat itu mesti dikeluarkan nanti pada bulan Ramadan. Padahal zakat yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya zakat fitri, atau Indonesia biasa menyebutnya zakat fitrah. Padahal ada 2 jenis zakat. Ada zakat fitri atau zakat fitrah yang dikeluarkan khusus Ramadan, dan ada zakat mal. Zakat mal ini zakat harta, dan ini yang luas. Ini tidak berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dia berkaitan dengan 2 hal, yaitu nisab kalau sampai jumlah minimalnya, dan haul kalau sudah sampai waktu minimalnya. Jadi ada jatuh temponya. Jadi yang dikeluarkan di Ramadan itu sesungguhnya hanya zakat fitrah. Itu pun akhir-akhir Ramadan. Zakat harta bukan berkaitan dengan Ramadan, tapi berkaitan dengan jatuh temponya kalau sudah cukup nisabnya atau jumlah minimalnya. Nisabnya itu kalau tabungan atau emas senilai 85 gram emas. Dan kalau sudah dimiliki selama 1 tahun, wajib keluar zakatnya 2,5%. Seperti itu, Mbak. Siapa lagi? Ya, Mbak Kinan, Pak. Iya. Mbak Kinan. Saya jadi lupa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya sangat senang sekali. Jadi ingat sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Saya pikir layangan putus, Pak. Oh iya. Ya baik, Pak. Baik Pak Ashar, terima kasih untuk penjelasan Anda. Ini sebagai permulaan juga ya, informasi yang sangat penting sekali untuk Tribuners tahu, dan bahkan untuk saya sendiri juga pahami. Tadi kita sudah membahas juga sebenarnya nilai zakat yang harus dibayar. Nah, bahkan mungkin Pak, ada pertanyaan yang menarik juga Pak Ashar sebenarnya. Sampai kapan sih sebenarnya batas pembayaran zakat itu? Karena tadi Kinan sempat mendengar juga bahwa orang-orang banyak yang pemikiran atau opini orang-orang menganggap bahwa bulan Ramadan ini menjadi salah satu momentum orang-orang berlomba-lomba untuk membayar zakat. Ya, silakan Pak. Jadi yang dibayar di bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Itu pun di akhir Ramadan. Karena yang wajib bayar zakat fitrah adalah mereka yang hidup sampai selesai puasa. Jadi berarti selesai puasa buka pada hari terakhir. Tetapi sudah boleh membayar zakat fitrah mulai 1 Ramadan. Kemudian puasa zakat fitrah harus dibagi, harus sampai kepada mustahik, kita harus bayar sebelum khatib naik di mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Jadi kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membayar zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar, maka itu adalah zakat. Siapa yang membayar zakatnya sesudah khatib turun dari mimbar, itu sedekah biasa. Berarti dia berdosa karena tidak bayar zakat fitrahnya. Jadi di Ramadan ini jatuh temponya zakat fitrah. Sekali setahun, 1 orang itu 4 liter beras. Kalau diuangkan, ya tergantung harga beras yang dominan kita makan dalam 1 tahun terakhir. Jangan makannya beras premium yang harga 12.500 per liter, baru zakat fitrahnya beras paling di bawah yang harganya 8.500. Itu tidak benar.
Jadi sekali lagi zakat fitrah. Kalau zakat harta jangan menunggu Ramadan. Yang penting sudah cukup nisabnya. Ya, misalnya Mbak Kinan punya tabungan, terus tabungannya kok sampai 100 juta. Kapan mulainya cukup 100 juta atau 85 juta? Begitu sudah cukup 85 juta, tanggal itu dicatat. Nah, sampai tanggal yang sama tahun berikutnya, tapi yang dihitung tanggalnya bukan tanggal miladiah, tapi tanggal hijriah. Misalnya Kinan sudah punya uang 85 juta di rekeningnya, tapi mungkin bukan 85 juta ya Kinan, mungkin di rekeningnya Kinan 850 juta ya. Amin, diaminin dulu Amin. Pak. Ya, diaminkan. Urusan belakangan baru jadi ya. Jadi Betul betul. saya kira punya duit 85 juta tanggal 1 Muharram. Nanti tanggal 1 Muharram tahun depan itu keluar zakatnya kalau tidak kurang dari 85 juta. Jadi misalnya tahun depannya malah jadi 200 juta. Keluarlah zakatnya 200 juta kali 2,5%. Berarti 5 juta rupiah. Itu kalau dia tunggu nanti Ramadan baru dia bayar, itu malah berdosa. Karena sudah lewat jatuh temponya. Jadi zakat harta itu tidak berkaitan dengan Ramadan. Cuma karena dakwah atau informasi yang tidak nyambung, kemudian ustadz-ustadz juga selalu kalau ceramahnya bagaimana dapat pahala yang banyak, dan dia bilang kalau Ramadan banyak pahalanya, akhirnya dia tunggu nanti Ramadan baru bayar zakat hartanya dengan alasan mau dapat pahala di bulan Ramadan. Padahal orang masuk surga bukan karena pahalanya, tapi karena Allah senang atau tidak, Allah ridho atau tidak. Kalau dia kejar pahala baru ternyata Allah tidak ridho karena sudah lama jatuh tempo dia tidak bayar zakatnya, wah ini malah berbahaya ya. Iya, baik. Berarti orang-orang banyak yang salah kaprah juga Ya. mungkin ya Pak selama ini bisa jadi salah satu nasihat Islamia juga buat kita semua, terutama mungkin buat Kinan nih. Baik Pak Ashar, tadi sangat menarik juga. Saya sangat tertarik dengan opini Anda mengenai jumlah pembayaran zakat setiap orangnya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu lebih lanjutnya lagi sebenarnya Pak, apakah memang setiap orang itu ada hukum untuk membayar zakat? Ini kita mau bahas juga mengenai hukum membayar zakat. Mungkin masih banyak di luar sana ataupun juga Tribuners yang kurang paham sebenarnya perbedaan zakat dan juga sedekah seperti yang Anda sampaikan di awal, Pak. Iya, zakat itu hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Kalau zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam, kaya, miskin, sakit, sehat, anak-anak, orang dewasa, bayi baru lahir itu wajib semua. Jadi kalau zakat fitrah, termasuk kalau ada orang miskin yang ada di dekat di satu kompleks, itu wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia tidak mampu bayar zakat fitrah, maka orang kaya yang ada di dekat rumahnya yang membayarkan zakat fitrahnya. Makanya orang kaya itu, ya wahai para orang kaya Tribuners, jangan cuma pagarnya yang dikasih tinggi, baru dikasih tulisan awas ada anjing galak, padahal kita lebih galak dari anjingnya. Jangan cuma pagarnya dikasih tinggi, lihat-lihat juga tetangganya. Adakah tetangga saya miskin yang mau juga bayar zakat fitrah tapi yang dimakan saja tidak cukup. Nah, nanti suruh security-nya, suruh pembantunya. Masa orang kaya tidak ada pembantunya? Suruh pembantunya kasih tahu di sebelah, Bu, zakat fitrahnya nanti puang di sebelah yang bayar, atau karaeng yang bayar, atau patai yang bayar. Jadi dibayarkan sama orang kaya. Itu kalau zakat fitrah. Makanya kita di Basnas Makassar melalui 1.200 cabang, yaitu masjid, UPZ namanya unit pengumpul zakat. Kita sudah wanti-wanti, tolong pengurus UPZ di masjid cari tahu warga masjid yang miskin sekali, atau dalam bahasa agama namanya fakir, yang tidak mampu bayar zakat fitrah. Kemudian didata, tawarkan ke orang kaya, Pak ada 5 orang, saya harap Bapak yang bayarkan. Satunya lagi tawarkan ke orang kaya yang lain. Kalau tidak ada yang mau membayarkannya, maka UPZ yang membayarkan. Kan orang kaya bawa zakatnya ke masjid.
nanti zakat itu diberikan kepada orang miskin, baru dia juga bayar zakat pakai itu. Makanya nanti kalau dibagi zakat, orang miskin jangan 4 liter yang dikasih. Kalau ada orang miskin tidak mampu bayar zakat, berapa di dalam? Berapa anggota rumah tangganya? Ternyata anggota rumah tangganya 11 orang. Ya, Mbak Kinan, saya keluar masuk lorong bawa makanan sahur, itu rata-rata orang miskin, Mbak Kinan, itu banyak anaknya. Yang sedikit anaknya itu orang-orang kaya. Kalau orang miskin itu rata-rata anaknya 5, 7. Ada yang kemarin mengajukan bantuan pelunasan utang, anaknya 9. Saya bilang, kenapa banyak sekali anak tak, Pak? Dia bilang, tidak ada ku kerja di rumah, jadi ini mami ku kerja, makanya banyak anakku. Itu biasa. Jadi kalau dia di rumah tangga itu 10, berarti kewajiban zakat fitrahnya 40 liter. Kalau dikasih pembagian zakat fitrah, jangan 4 liter. Kasihlah misalnya 50 liter atau 60 liter. Baru kasih tahu 20 liter untuk ibu makan, yang 40 liter bawa ke masjid untuk membayar zakat fitrahnya ibu yang 10 orang satu keluarga. Nah, itu. Jadi kalau zakat fitrah itu wajib bagi semua orang Islam yang hidup sampai malam takbiran. Begitu Mbak Kina. Iya, baik Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga Pak. Mungkin tentang selain zakat fitrah mungkin ya Pak Ashar yang tadi Anda jelaskan, ini yang penting juga nih mungkin bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sudah memiliki pekerjaan ataupun juga gaji Pak, mengenai zakat profesi. Nah, ini seperti apa Pak? Boleh Anda jelaskan juga? Zakat profesi atau zakat penghasilan itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap pegawai tetap yang menerima gaji tetap kalau jumlah gajinya dalam 1 tahun mencapai nisab, yaitu Fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2003. Jadi misalnya Kinan gajinya 1 tahun itu sama dengan harga emas 85 gram. Kalau sekarang harga emas 1 juta, maka gajinya 85 juta dalam 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? 85 juta dibagi 12 bulan sama dengan 7 juta 83 ribu. Kebanyakan dibagi 12 ya, Pak, ya? bulan. Ya, kan gajinya dalam 1 tahun itu cukup 85 juta kalau harga emas 1 juta 1 gram. Itulah yang dibagi 12. 85 dibagi 12 itu 7 juta 83 ribu. Itu kalau harga emasnya 1 juta. Tapi kalau harga emasnya ternyata 900 ribu, berarti dia 76 juta 500 ribu. Nah, 76 juta 500 ribu dibagi 12 bulan sama dengan 6 juta 375 ribu. Kenapa saya hafal? Karena saya sudah kalkulator duluan, ya. Nggak bisa jadi ketua Basnas kalau tidak pintar hitung-hitung. 6 juta 375 ribu. Ini kalau kadarnya emas. Jadi kalau ada pegawai yang gajinya dalam 1 bulan penghasilannya 6 juta 375 ribu, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap terima gaji. Setiap terima gaji. Jadi setiap terima gaji itu keluar 2,5%. Ya. Jadi berapa itu 2,5% kalau 6 juta 375 ribu? 159.375 rupiah. Pokoknya saya sudah kalkulator semua. Ya. Jadi itu kalau gajinya sebegitu. Tapi kalau gajinya 8 juta, berapa keluar? 200 ribu. Gajinya 10 juta, keluar 250 ribu. Itu setiap terima gaji. Setiap terima gaji. Ya, baik Pak Ashar. Nah ini mungkin yang bisa kita sinkronisasikan juga dengan, saya masih membahas mengenai zakat
profesi Ya, dengan ya, gaji yang misal UMK nih Pak ya, tapi tidak mencukupi syarat syah untuk dia bisa ya. mengeluarkan zakat profesi. Berarti Belum sampai nisab namanya. iya, berarti Nisabnya, nanti ya. mereka ini akan dilarikan kemana Pak untuk pengeluaran zakatnya, selain daripada zakat fitrah yang memang wajib? Kalau penghasilannya dalam 1 bulan itu belum capai nisab, ya tidak wajib bayar zakat. Jadi dia tidak bayar kemana, tidak bayar. Tapi kalau dia mau keluarkan, dia namanya infak saja. Ya, seperti kita di Makassar, seluruh ASN itu dibayar, dipotong 2,5% dari gaji pokoknya. Mau sampai nisab atau tidak. Kalau sampai nisab yang keluar adalah zakat 2,5%. Kalau belum sampai nisab 2,5%-nya namanya infak. Jadi infak yang dia keluarkan. Tapi semuanya dipotong 2,5% dari gajinya. Tidak termasuk TPP dan tidak termasuk sertifikasi kalau guru. Itu dibayarnya ya kembali ke tema pokok, awas jangan salah bayar zakat. Bayar zakat yang baik, yang benar itu adalah melalui amil, lembaga resmi. Ya, kalau lembaga resmi di Indonesia namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dan LAZ. Ada namanya Lembaga Amil Zakat. Itu dikelola swasta, tapi itu resmi. Ya, jadi yang resmi itu hanya 2. Ada Lembaga Amil Zakat namanya LAS, itu swasta. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu plat merah, ya, yang seperti lembaga yang saya ketuanya di Makassar. Itu plat merah, jadi pemerintah yang punya. Ya, seperti itu, di SK-kan oleh pemerintah, dilantik oleh pemerintah. Nah, bayar zakatnya ke situ, Mbak. Jadi Mbak Kinan, dia tidak boleh langsung kasih seenaknya saja. Ada pengemis di jalan, kayaknya dia saya kasih, kasihan saya lihat bajunya. Oh jangan, mereka orang kaya itu. Jadi pengemis di jalan itu, apalagi di lampu merah itu, di traffic light kalau perempatan, itu orang-orang kaya, Mbak Kinan. Kita sudah pernah ada penelitian, itu mereka mendapatkan uang dalam 1 hari 360 sampai 500 ribu 1 hari. Bisa dibayangkan itu para pengemis di lampu merah itu. Jadi dalam 1 bulan dia bisa menerima uang, mendapatkan uang 10.800.000 sampai 15 juta 1 bulan. Coba dibanding dengan gaji kita, oh lebih kaya dia. Makanya kalau dia yang kita kasih zakat itu salah sasaran, dan nanti zakatnya tidak sah karena zakat itu harus diberikan kepada orang miskin. Ternyata dia orang kaya, gajinya sampai 10 juta 1 bulan, dari penampilan compang-campingnya untuk membakar rasa empati kita. Ya, padahal itu hanya penampilan palsu. Ya. Nah, ini menjadi satu edukasi juga Pak Ashar, memang bahkan mungkin Kinan dan yang lainnya, karena rasa empati kita yang terlalu besar Ya. dengan gaya ataupun juga style yang ditawarkan oleh para anak jalanan ataupun juga pengemis yang ada di lampu merah, memang biasanya membuat kita untuk berpikir bahwa mengeluarkan zakat ini mungkin ada benarnya juga kepada mereka. Ternyata memang jangan salah bayar zakat, seperti itu yang Ya. disampaikan oleh Pak Ashar. Jangan. Saya juga ya melalui forum ini, Ya, Tribuners silakan yang Pak. baik di mana saja berada, tolong berhentilah menjadi pahlawan kesiangan. Yang mana itu pahlawan kesiangan? Yang memberi uang 2.000, 1.000 di lampu merah. Sudah 2.000 dikasih, merasa sudah sangat dermawan, membuat mereka betah di jalan. Karena kita kasih uang. Ayo berhenti menjadi pahlawan kesiangan. Jangan kasih pengemis di jalan. Saya kasihan, oh itu perasaan semu. Tapi sesungguhnya kita belum tahu siapa mereka. Kalau kita sudah tahu mereka, kami sudah menelusuri sampai ke ya belum ke akarnya juga, tapi ternyata banyak yang mereka diorganisasi dengan bagus. Coba lihat Mbak Kinan di lampu merah, pakai kardus sedekah pembeli beras. Biar model kardusnya, biar tulisannya sama bentuknya.
Apa coba kalau seperti itu? Ada organisasi yang besar yang mereka yang membackup, ya sudah sama. Jadi ada yang memanfaatkan rasa iba semu kita sehingga mereka mendapatkan uang yang banyak. Maka saya mau yakinkan Bapak Ibu sekalian, kaum milenial juga, sahabat Tribuners, saya mau meyakinkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak kita bantu karena sesungguhnya mereka banyak uang. Ya, banyak uang. Makanya dia betah di jalan. Kenapa betah? Karena banyak uang yang dia dapat. Ya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemerintah, dinas sosial, Basnas, polisi, Satpol PP. Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah gerakan semesta. Seluruh masyarakat di Makassar katakan stop memberi uang di jalan. Saya sangat yakin 1 bulan saja tidak ada yang memberi uang di jalan, habis itu pengemis di jalan. Dia tidak mau lagi. Ya, pasti dia akan berhenti kalau dia tidak dapat uang. Tapi karena selama ini banyak uang dia dapat, makanya dia betah. Dia betah di perempatan. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik Pak Azhar, ini memang realita yang ada sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sampai saat ini juga masih membabi buta untuk pemberian dalam bentuk uang kepada para anak jalanan yang ada memang di lampu-lampu merah ataupun juga di sisir-sisir jalan yang selalu kita temui ataupun juga jumpai. Nah baik Pak Azhar, ini yang menarik juga, tadi Anda sempat menjelaskan juga mengenai Basnas dan juga LAZ. Ada beberapa pertanyaan yang mewakili juga bagaimana sih sebenarnya hukum membayar zakat secara online? Ya, zakat ini ibadah, tidak disyaratkan ijab kabul, tapi niat. Nah, niat. Jadi sama kalau kita langsung memberikan kepada orang miskin di dekat rumah, tabe, kita biar jangan disebut zakat, karena kalau disebut zakat itu menghina orang miskin. Ini zakat kuna, itu menghina, karena kesannya kan memang zakat itu untuk orang miskin, tapi jangan kasih tahu zakat, karena itu namanya mengumumkan, kau si miskin, ini zakatku. Cukup kasih tahu saja, bilang ini sedikit dari saya. Meskipun tidak disebut zakat, itu yang penting dalam hati niat. Nah, jadi kalau kita bayar zakat online, penentunya adalah niatnya. Ketika saya terlanjur, saya niat untuk bayar zakat. Tapi kan ada nomor call centernya di situ. Tinggal di WA, bukti transferan baru disebut zakat. Supaya Basnas Kota Makassar itu mencatat sebagai zakat atau infak atau sedekah atau wakaf. Jadi tergantung nanti bunyi transfer online-nya, kan ada di situ keterangan apa, kasih keterangan zakat, misalnya transfer 1 juta, zakat 500.000, infak 500.000, seperti itu. Nanti kita di Basnas itu setelah menerima, kita mendoakan, karena ada perintah Allah dalam Al-Quran, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka yang berzakat, inna solataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu untuk para muzaki itu menenangkan jiwanya. Ya, jadi yang penting niat dalam hati saya transfer sebagai zakat. Ya, seperti itu Mbak Kina. Ya, baik Pak Azhar. Nah, tadi kita memang membahas mengenai prosedur ya pembayaran zakat. Ini yang seru juga Pak. Untuk di Basnas Kota Makassar sendiri, bagaimana sih untuk hasil zakat atau evaluasinya di tahun lalu dengan persiapan di tahun Ramadan ini? Di tahun 2022 tepatnya mungkin ya? Iya. Kalau persiapannya sih sebenarnya tidak ada persiapan khusus, karena kita memang menerimanya zakat itu bukan di Ramadan, ya, zakat harta. Zakat fitri yang di Ramadan. Nah, untuk zakat fitrah atau zakat fitri, kita menganjurkan kepada umat Islam di Makassar untuk berzakat melalui cabang-cabang Basnas yang tersebar di masjid-masjid di Kota Makassar. Jadi ada UPZ. Nah, jangan masjid yang tidak ada UPZ-nya, karena harus kita membayar ke lembaga resmi, dan lembaga resmi penerima zakat adalah
yang ada UPZ, jadi ada spanduk atau ada papan unit pengumpul zakat, baru ada logo Basnas. Kalau tidak ada itu berarti tidak resmi. Nah, jadi bayarlah ke masjid yang resmi ada UPZ-nya. Kalau beras 4 liter, kalau diuangkan, kalau kelas 1 itu 50.000. Kalau kelas 2 dia 10.500 kali 4, 42.000. Kalau kelas 2. Kalau kelas 3 9.000, 38.000. Kalau kelas 4 34.000. Ya, jadi itu kalau diuangkan. Tapi kalau dalam bentuk beras itu jauh lebih afdol menurut mazhab Syafi'i berzakat dengan beras, bukan dengan uang. Tapi ada ulama mazhab namanya Abu Hanifah, Imam Hanafi itu membolehkan berzakat dengan uang kalau agak repot dengan beras. Ya, seperti itu. Ya. Ada chat di YouTube ini mendesak kayaknya ini karena perlu dijawab. Kalau tiap bulan sudah dipotong 2,5%, apakah wajib silakan, bayar? Ustaz. Ya. Ya, silakan mungkin langsung bisa dijawab juga. Ya. Kalau tiap bulan dipotong 2,5% dari gaji, apakah wajib bayar? Maksudnya mungkin zakat fitrah? Iya, tetap. Jadi jangan karena sudah dipotong setiap bulan baru tidak bayar zakat fitrah. Ini perlu dibedakan. Yang dipotong dari gajinya 2,5% setiap bulan itu namanya zakat mal. Salah satu zakat mal namanya zakat profesi, itu zakat mal. Tetapi yang dibayar setiap bulan Ramadan namanya zakat fitri, zakat badan, zakat makanan pokok. Jadi ada zakat harta penghasilan kita, ada zakatnya badan kita. Nah, zakat badan ini namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, begitu. Untuk yang bertanya ya, Pak Ahmad Rita Udin. Ya, silakan Mbak Ginan. Ya baik, terima kasih Pak Sar. Ini saya juga dibantu ya, langsung dijawab. Ini mungkin juga masih ada yang agak bingung atau mungkin mau diluruskan nih Pak Sar. Sebenarnya untuk zakat fitrah selain uang dan mungkin tadi beras, apakah mungkin dalam bentuk perabot atau perabot rumah tangga ataupun juga mobil pribadi ini harus dikeluarkan juga zakatnya Pak? Oh iya, bagus, menarik ini ya. Ya sebelumnya saya jawab lagi ya, karena saya online ini online YouTube. Nurul Asyifa, saya punya gaji UMK 3,1 juta. Apakah bayar zakatnya? Oh tidak. Kalau gajinya di bawah nisab, yaitu tadi 6,3. Atau kalau nisabnya pertanian itu 4.192.000. Jadi kalau di bawah 4,19 juta itu tidak bayar zakat. Jadi kalau mau keluar itu namanya infak atau bahasa Inggrisnya CCA, Mbak Kinan. Cening hati. Nah, itu. Tapi kalau di atas nisab, ya sudah pintar bahasa Inggris rupanya Mbak Kinan. Kemudian yang tadi ditanyakan Mbak Kinan ini menarik. Jadi zakat itu untuk barang yang produktif, ya, bukan barang yang tidak produktif. Sehingga kalau kita beli mobil itu tidak kena zakat. Karena dasarnya pada masa Nabi yang dizakati itu sapi, onta, dan kambing atau kibas. Kuda tidak keluar zakatnya. Kenapa tidak keluar? Karena kuda adalah kendaraan. Nah, kuda itu kendaraan. Nah, kudanya orang sekarang namanya Toyota, namanya Daihatsu, namanya macam-macam. Jadi mobil itu mau berapa mahalnya tetap tidak keluar zakatnya. Katanya kalau waktu baru dibeli kita kasih keluar zakatnya satu kali ya? Oh tidak ada. Jangan dipaksa orang bayar zakat kalau tidak haknya. Tapi kalau dia beli mobil terus dia mau keluarkan sedekah yang saya bilang tadi CCA itu dalam rangka tolak bala, silahkan. Ya silahkan. Ustadz ini saya mau titip di masjid 2 juta. Saya baru beri mobil. Nah, itu silakan. Itu bukan zakat namanya. Itu infak atau sedekah. Begitu juga kalau kita punya rumah. Mau rumahnya harganya 10 miliar, 20 miliar, tidak ada zakatnya. Karena rumah itu tidak produktif. Semakin hari semakin turun nilainya. Perabotnya semakin tua.
mobilnya juga begitu. Nah, lain soal kalau rumahnya dikontrakkan. Nah, jadi kalau dikontrakkan misalnya kontraknya 250 juta satu bulan, ini misalnya rumah besar. 250 juta itu sampai nisab, tapi belum haul. Nah, 250 juta itu dia ambil, dia simpan di bank, dia pakai belanja setiap bulan apa. Ternyata yang tersimpan sampai tahun depan tinggal 150 juta. 150 juta yang keluar zakatnya 3.125.000. Ya, seperti itu. Ya, Mbak Kinan. Ya, ini mungkin masih ada pertanyaan seru juga Pak Sar sebelum kita berada di akhir sesi. Ini pertanyaannya juga mengenai pemasukan ataupun penghasilannya berada di 30 juta. Katanya zakatnya ini seperti apa Pak? Ada di YouTube juga untuk pertanyaannya, boleh sambil dilihat juga Pak. Silakan. Ya, ini karena tidak interaktif, jadi kita meraba-raba. Ini 30 jutanya per bulan, per tahun, atau malah per minggu. Ya, kalau dia punya gaji 30 juta satu bulan, maka begitu dia terima, keluar zakatnya 750.000. Itu sudah sampai nisab, itu sudah lebih. Tapi kalau 30 jutanya itu satu tahun, berarti 2.500.000 satu bulan, itu tidak keluar zakatnya karena belum sampai nisab emas atau nisab pertanian. Jadi nisab emas itu 85 gram. Kalau harga emas 900.000 per gram, 76.500.000. Jadi kalau 30 jutanya itu per tahun total, berarti dia belum kena. Tapi kalau per bulan itu wajib kena. Itu wajib. Dia keluarkan zakatnya 2,5%. Sebelum dikeluarkan biaya yang lain. Ustaz, tapi kan saya bayar listrik, saya bayar cicil mobil, oh itu operasional namanya. Operasional. Kalau ditunggu selesai itu pasti tidak bayar zakat, karena kalau gajinya 30 juta, pasti pengeluarannya 29.999. Jadi orang itu pengeluarannya menyesuaikan gaji. Yang gajinya 1 juta, pengeluarannya 950.000. Tapi yang gajinya 20 juta, pengeluarannya 19.700.000. Nah, seperti itu. Jadi jangan tunggu pengeluaran, begitu terima, keluarkan zakatnya 2,5%, kemudian barulah pengeluaran yang lain. Iya, baik. Jadi kita jangan tunggu pengeluarannya dulu ya Pak Ashar. Intinya kalau ada pemasukan langsung dikeluarkan dulu zakatnya. Ya, baik Pak. Ini sebelum kita akhiri, mungkin untuk Pak Ashar sendiri, apa sih pesan-pesannya untuk para pembayar zakat, khususnya mungkin di Kota Makassar, apalagi Anda sebagai Ketua Basnas di Kota Makassar, Pak. Silakan. Ya, Tribuners di mana saja berada, jangan lupa setiap harta titipan Allah itu tidak semua milik kita. Ada hak orang lain, ada hak orang miskin sebanyak 2,5%. 2,5% itu haknya orang miskin yang harus kita keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, itu malah menjadi racun dalam harta kita. Makanya keluarkan zakatnya. Kemana kita keluarkan? Ke amil resmi. Kalau di bahasa Indonesianya amil itu namanya Basnas atau LAZ, Lembaga Amil Zakat. Jadi Basnas Makassar itu kalau di Makassar alamatnya Jalan Teduh Bersinar, sampingnya kantor Dukcapil. Atau kalau tidak mau repot tinggal di transfer rekening Basnas, ya. Atau mau konsultasi zakat, mau dihitungkan zakatnya sebetulnya terlalu banyak sampai hitungnya susah, silakan telepon, ya bisa WA saya. Boleh sebut nomor WA Mbak Kinan? Ya, boleh, silahkan Pak. Ini sebagai edukasi juga, silahkan Pak. Ya, silakan. Jadi silakan di WA di Japri saya 0811 443 708. Saya ulang 0811 443 708. Ya, itu nomor handphone. Kalau nomor rekening tidak usah, ya.
Ya, jadi bayarlah zakatnya melalui Basnas, karena kalau masuk di Basnas itu kita kelola dengan sangat amanah, sangat transparan, dan kita salurkan ke benar-benar yang membutuhkan. Untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu kita kasih beasiswa, bahkan sampai S3. Untuk pagade-gade yang terlilit utang sama Bank 64, ya kan ada bank yang merusak di Makassar namanya Bank 64, jam 6 pagi cair, jam 4 sore pergi menagih. Nah, itu kita lunasi utangnya dengan uang zakat kita, kalau memang benar-benar berutang karena kebutuhan pokok. Yang butuh modal kita kasih modal. Jadi banyak yang kita bisa lakukan kalau orang kaya ini sadar dan berzakat melalui Basnas. Tapi kalau selama ini jalan dia keluarkan zakatnya sendiri-sendiri ke orang miskinnya langgeng, dia penuhi kewajiban bayar zakatnya, tapi tidak ada manfaatnya dengan banyak, kurang, karena kemiskinan tidak bisa diselesaikan kalau kita semua masing-masing membagi zakatnya langsung ke orang miskin, karena pasti jumlahnya sangat-sangat sedikit. Tapi kalau itu dikumpul dalam satu wadah di Basnas, kemudian Basnas menyalurkan dalam bentuk modal, itu dahsyat luar biasa. Satu orang bisa dikasih 10 juta, satu orang bisa dikasih 5 juta untuk modal usaha, sehingga orang miskin di Makassar akan insya Allah semakin berkurang. Begitu Mbak Kinan, semoga ada manfaatnya. Ya, syukuran jazakumullah Pak Ashar untuk materinya dan juga mungkin hasil diskusi kita pada hari ini mengenai jangan salah bayar zakat. Jadi ini teman-teman kita sudah mendapatkan edukasi dan juga informasi terbaru ya mengenai cara pola pembayaran zakat yang baik seperti apa, juga jumlah yang harus kita keluarkan ketika kita memiliki harta zakat fitrah, zakat mal, bahkan tadi kita membahas juga mengenai zakat profesi. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Ashar Tamangong untuk hari ini selaku Ketua Basnas Kota Makassar. Dan saya 1 menit lagi buka puasa di Papua. Oh iya Pak. Ya silakan, tafadhal Pak untuk duluan. Kalau di Makassar ini kami masih menunggu sekitar 2 jam lagi. Baik Pak, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses terus. Dan semoga teman-teman dan khususnya Tribuners pada hari ini diskusi kita semua dapat mendapatkan manfaat yang banyak. Dan bagi teman-teman yang belum tahu bahwa memang membayar zakat ini adalah sesuatu hal yang wajib, ini bisa menjadi salah satu informasi yang sangat penting juga ya pastinya, untuk teman-teman bisa mengelola dan juga mungkin tahu dan paham betul mengenai pola pembayaran zakat itu hanya di Basnas dan juga LAZ yang disampaikan oleh Bapak Ashar Tamangong. Untuk itu terima kasih banyak Pak Ashar dan selamat beraktivitas dan bertugas kembali. Selamat menanti juga saat-saat berbuka puasa sesuai dengan waktu Timika yang ada di sana. Semoga sehat-sehat dan sukses terus. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita pada Bincang Kota hari ini bersama dengan Bapak Haji Muhammad Ashar Tamangong selaku Ketua Basnas Kota Makassar mengenai jangan salah bayar zakat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang selalu menarik pastinya, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.